Pemicu terjadinya bentrok Israel dan Palestina yang semakin memanas, diangkat dari merdeka.com. Hari-hari pengeboman berat di jalur Gaza meningkat pada Rabu, di mana pesawat tempur Israel mengebom situs-situs milik kelompok bersenjata Palestina, termasuk gedung kepolisian dan apartemen. Sejak pertempuran dimulai pada Senin dini hari, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 53 orang terbunuh, termasuk 14 anak-anak dan lebih dari 300 orang terluka lainnya. Tentara Israel mengatakan 1.500 roket ditembakkan dari Gaza menuju lokasi di Israel, menewaskan sedikitnya 6 warga Israel. Eskalasi ini merupakan hal yang paling hebat sejak 7 pekan perang Gaza pada 2014. Inilah pemicu pertempuran terbaru Palestina-Israel, dirangkum dari Al Jazeera Rabu 12 Mei. Pengusiran paksa warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur yang diduduki kemarahan semakin besar terkait pengusiran paksa keluarga Palestina di rumahnya di Sheikh Jarrah, yang telah menghadapi sejumlah gugatan kasus pengadilan yang dilakukan oleh beberapa organisasi pro pemukiman Israel pada tahun 1972. Organisasi ini mengklaim tanah yang ditempati keluarga Palestina itu awalnya berada di kepemilikan Yahudi, tetapi orang-orang Palestina ini melihat sebagai perpanjangan dari kebijakan resmi Israel untuk menggusur sebanyak mungkin orang Palestina dari Yerusalem untuk mempertahankan identitas mayoritas Yahudi di kota tersebut. PBB telah memperingatkan pengusiran yang direncanakan bisa termasuk ke dalam kejahatan perang atau memicu konflik yang akan berkelanjutan. Protes dan bentrokan antara warga Palestina, pemukiman Israel, dan polisi Israel terus meningkat sejak April 2014 kemarin. Pengadilan Israel pada Oktober 2020 memutuskan bahwa 4 keluarga Palestina harus mengkosongkan rumahnya dan menetapkan 2 Mei sebagai tanggal penggusuran paksa mereka. Namun eksekusi itu tertunda 2 kali. Baru-baru ini terjadi konfrontasi ketika orang-orang Palestina berkumpul untuk berbuka puasa di rumah mereka yang digusur. Keluarga tersebut telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung Israel pada Kamis malam. Sedikitnya 30 orang terluka dan 15 ditangkap. Terjadinya penyerangan di kompleks Masjid Al-Aqsa. Pada Jumat, puluhan ribu jemaah muslim memenuhi kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat paling suci ketiga umat Islam, untuk sholat pada Jumat terakhir Ramadan, dan juga banyak jemaah yang diam di sana untuk memprotes penggusuran tersebut. Polisi bersenjata berat menembakkan peluru berlapis karet dan granat setrum ke arah para pengunjuk rasa yang merespon dengan lemparan batu. Sebanyak 205 warga Palestina dan 17 aparat Israel terluka. Setelah kekerasan di akhir pekan itu, pasukan keamanan Israel pada Senin melakukan serangan kilat ke Al-Aqsa, kembali menembakkan peluru baja berlapis karet, gas air mata, dan bom suara ke para jemaah yang sedang berkumpul, memicu kemarahan internasional. Serangan ini melukai lebih dari 300 warga Palestina, sekitar 200 pasukan Israel terluka. Hamas kemudian mengumumkan pihaknya memberikan ultimatum kepada Israel untuk menarik pasukan keamanan dari Al-Aqsa dan lingkungan Sheikh Jarrah pada pukul 18 waktu setempat. Serangan udara Israel dan roket Hamas. Pada Selasa pagi, Hamas telah menembakkan 200 roket ke Israel menurut militer Israel, termasuk beberapa target ke Yerusalem, di mana sejumlah roket Hamas dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome Israel. Setidaknya 2 warga Israel tewas. Sementara itu, serangan udara Israel yang menghantam rumah susun termasuk target lainnya menewaskan 26 warga Palestina termasuk anak-anak. Demikian disampaikan oleh otoritas kesehatan dari Gaza pada Selasa. Terlepas dari seruan internasional untuk menurunkan ketegangan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada Selasa pihaknya berjanji akan meningkatkan serangan dan frekuensi serangan ke Gaza. Jadi hal ini bukan menenangkan atau misalnya seluruh dunia pun memprotes kejadian itu, tapi Palestina pun ya pastilah, karena mereka banyak sekali korban oleh Israel itu, jadi wajar saja jika melakukan
perlawanan atau dia mengumumkan akan meningkatkan serangan dengan frekuensi yang lebih besar. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyah, mengatakan kepada kelompok mediator pihaknya siap jika Israel meningkatkan serangannya ke jalur Gaza yang terkepung. Jika mereka, Israel yang dimaksudnya, ingin eskalasi, perlawanan siap, dan jika mereka ingin berhenti, perlawanan siap, ujarnya. Jadi warga Palestina itu, jika mereka akan terus menyerang, Palestina pun akan menyerang. Kalau mereka siap untuk berhenti, Palestina pun akan berhenti. Jadi ya gimana nggak adil. Jadi gimana nggak adil, Palestina itu akan menyerang jika mereka diserang, atau mereka akan berhenti jika pasukan Israel pun berhenti. Wajar dong. Banyak sekali di dunia ini yang atau beberapa negara yang mendukung Palestina karena mereka kondisinya sedang diserang gitu. Utusan Perdamaian Timur Tengah PBB, Ton Wennesland, menghimbau semua pihak menghentikan penembakan segera. Jadi PBB pun sudah menghimbau mereka harus damai. Tapi kan kita tidak tahu di daerah konflik itu seperti apa ya. PBB mengatakan hentikan penembakan segera, kita dengan cepat menuju perang skala penuh. Para pemimpin di semua pihak harus bertanggung jawab untuk dieskalasi, imbaunya. Dilansir dari South China Morning Post Rabu 12 Mei. Biaya perang di Gaza sangat menghancurkan dan ditanggung oleh rakyat biasa. PBB sedang bekerja sama dengan semua pihak untuk mengembalikan ketenangan, hentikan kekerasan sekarang. Ayolah, kita berdamai semuanya. Doakan Palestina dan Israel segera berdamai, terutama buat Palestina. Semoga kalian kuat. Gue sedih banget kalau lihat berita-beritanya seperti apa. Di masjid pun dibom, ditembak, bahkan anak kecil segala macam yang sedang tertidur, sekolah-sekolah dan apartemen semuanya hancur, dibombardir. Gue lihat di berita seperti itu, sedih aja ngelihatnya. Kita yang sebagai warga Indonesia hidup damai seperti ini, ada masalah sepele, kadang ribut berlebihan. Kita berkacalah pada negara lain yang konfliknya sangat besar gitu. Semoga dari sini kalian bisa paham pemicu konfliknya Palestina dan Israel itu apa, asal mulanya seperti apa. Kalian boleh pahami dari awal cerita sampai yang sekarang. Gue ambil semuanya ini dari merdeka.com. Terima kasih, salam perdamaian, damai, dan damai. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعلم